Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi ke channel saya. Kali ini lebih ke ngobrol santai aja, dan kita kedatangan bintang tamu yang spesial, alhamdulillah. Jadi tujuan kita bikin video ini adalah untuk tugas. Jadi kita disuruh bikin video tentang komunikasi bisnis. Nah, jadi lebih ke ngobrol santai aja atau podcast mungkin. Nah, sekarang kita perkenalkan diri dulu, teman-teman. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki Fadil, asal Padang. Itu aja sih. Ya. Bintang tamu. Perkenalkan, nama saya Azhar Salim. Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, Sulawesi, Makassar ya. Jadi gini, Sar. Kan sekarang tuh lagi rame-ramenya tuh di konten-konten YouTube perihal tentang 100 juta pertama, 1 miliar pertama. Dan itu orangnya rentang usianya usia kita, 20 tahun. Bahkan ada yang di bawah kita belasan tahun. Itu income-nya per bulan udah luar biasa, udah bisa 100 juta, 1 miliar. Ya, luar biasa lah pokoknya. Nah, kita di sini bukan nanyain 100 juta pertama ente berapa, bukan. Jadi di sini tuh kita berandai-andai nih ya. Kita berhalusinasi. Kalau misalkan ente dapat uang 100 juta, bisnis apa yang pengen ente bikin? Jadi ketika saya mendapatkan uang 100 juta, maka saya sebenarnya memang rencana dari dulu ya. Waktu saya SMK itu memang pengen membangun sebuah usaha atau bisnis. Alasannya kenapa? Karena saya ini tipe orang yang gak mau diperintah. Maksudnya ya biar waktu saya luang bisa untuk dipakai beribadah. Karena kan saya juga punya cita-cita untuk bisa menghafalkan Al-Quran terus setiap hidup saya kan, selama hidup saya. Maka ketika saya akan menjadi istilahnya bosnya lah dalam usaha itu, jadi tidak ada yang perintah saya. Waktu saya lebih luang untuk beribadah kepada Allah. Jadi istilahnya ente nggak mau diperintah ya. Iya. Jadi istilahnya kita kalau gini, kita jalan-jalan tapi uangnya jalan. Ya betul. Nah, itu tuh pengusaha Jadi, kayak gitu tuh. kita ibadah lancar dan dunia pun dapat. Dan memang seorang muslim itu harus seperti itu. Nah, sekarang berandai-andai lagi nih. Kita dapat 100 juta pertama, 1 juta atau modal. Nah, itu usaha apa yang pengen ente bentuk? Jadi saya memang dari dulu juga pengen membuat usaha fashion syar'i gitu. Fashion. Iya. Iya. Terus Tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk membantu saudara-saudara muslim kita ataupun muslimah dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan bisnis fashion ini sebenarnya tujuannya juga untuk dakwah. Contohnya dalam fashion baju laki-laki, kita mengambil kata-kata dari sahabat-sahabat itu kan berdakwah secara tidak langsung sebenarnya. kaos dakwah lah Istilahnya gitu. Biar generasi-generasi yang akan datang ini mengenal bagaimana para sahabat yang terdahulu itu seperti apa akhlaknya. Karena zaman sekarang ini anak-anak kita pada hancur semua. Kita lihat bagaimana mereka di TikTok. Makanya luar biasa banget. Ini kita harus perangi. Ya, banyak sih tugas kita. Alasan kenapa ente bikin itu udah jelas ya, bahwasanya alasan ente lihat pergaulan anak sekarang tuh kacau banget gitu. Makanya kita harus berdakwah walaupun tidak secara langsung kita menyampaikan, tapi kita bisa berdakwah melalui media. Tapi media apa saja? Karena ini adalah jenis ibadah, bukan ibadahnya, tapi ini jenis ibadah. Iya benar. Tapi ini fasilitas ibadah yang kita pakai untuk menyampaikan agama Allah. Jadi sebenarnya apapun kegiatan kita kalau diniatkan karena Allah itu sebenarnya ibadah, sebenarnya gitu kan. Cuman ini lebih ke Kita lebih ke dakwah sebenarnya. Fasilitasi lagi gitu. Nah, karena memang tujuan seorang muslim itu adalah berdakwah sampai mati. Sebagaimana memang itu tugas para nabi. Insyaallah. Maka kita harus menjadi pewaris. Nah, kan udah jelas nih, ente mau bikin di bidang fashion muslim, mau bikin kaos dakwah lah atau baju syar'i atau apa gitu kan. Nah, sedangkan untuk tujuannya sudah jelas juga untuk dakwah. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ente mau bikin itu di mana? Kalau membuat atau membangun bisnisnya itu di mana, mungkin saya akan melihat tempat yang strategis dulu. Karena kan saya belum tahu kedepannya itu seperti apa gitu kan, tempat yang mana yang lebih strategis. Tapi sebenarnya tujuannya itu saya pengen di Makassar gitu. Karena pengen membangun kota kelahiran saya untuk bisa menjadi lebih baik, dan menyiapkan istilahnya lapangan kerja buat orang-orang yang di sekitar sana gitu. Berarti ya intinya lebih memajukan negeri sendiri gitu kan.
dan nggak memajukan aja, tapi di bidang kita juga menyebarkan syiar di sana. Kalau syiar sudah tersebar, insya Allah akhlak-akhlak anak di sana juga memulih baik gitu kan. Nah selanjutnya nih, kalau ente punya 100 juta, udah tahu jelas tadi bikin fashion syari, tujuannya dakwah, dan kalau untuk masalah di mananya itu lebih ke riset lagi ya. Kalau misalkan tempat di sana produktif atau memungkinkan, bagus untuk bidang usaha tersebut, ya ente bikin di sana. Nah sekarang untuk partner, ente mau partner atau gimana? Dengan siapa ente bikin itu? Kalau partner mungkin untuk langkah awal sebenarnya partner aja dulu. Karena kenapa saya memilih untuk partner dulu? Biar adalah yang membantu saya, baik itu dalam tercapainya visi dan misi tersebut. Karena kalau sendiri itu mungkin karena kan saya baru mulai bisnis, jadi mungkin agak sulit. Makanya butuh teman biar untuk pencerahan gitulah untuk mencapai visi misinya. Ya intinya gini sih, kita sebagai manusia itu makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Makanya kita butuh. saling membutuhkan. Jadi ya gimana pun kita kekeh, wah aneh bisa sendiri, tapi ujung-ujungnya kita nggak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah selanjutnya ini, bagaimana ente bikin usaha itu? Maksudnya bagaimana? Ya bagaimana langkah-langkah ente untuk membangun usaha itu? Ya sebenarnya untuk sekarang ini saya sebagai mahasiswa, langkah untuk membangun sebuah bisnis itu adalah yang pertama itu ilmu dulu. Ilmu yang harus kita cari. Karena apapun yang kita pengen, baik itu dunia maupun akhirat, sebenarnya yang paling utama itu adalah ilmu. Karena kalau udah ada ilmu, maka jalan itu akan terbuka gitu. Karena kalau tanpa ilmu tidak ada jalan sebenarnya. Kita bingung. Karena ilmu ini sebenarnya menjadi pembimbing kita di dunia maupun di akhirat sebenarnya. Jadi ilmu ini akan membimbing kita kemana arah kita, tujuan kita kemana gitu. Bahkan surat pertama yang keluar pun ya itu kan al-alaq. Iqra. Disuruh untuk menuntut ilmu kan, membaca. Masya Allah, luar biasa hari ini teman-teman. Jadi itulah mungkin jadi obrolan kita perihal tentang 100 juta pertama. Ini lebih ke misalkan berandai-andai. Jadi kalau misalkan Asar nih dapat 100 juta pertama, jadi beliau ini mau bikin bagian fashion muslim. Jadi fashion muslim tujuannya dakwah, dan intinya tujuannya untuk berdakwah dan membuka lapangan kerja kepada memang untuk saudara-saudara kita yang muslim dan muslimah. Karena kenapa banyak perusahaan-perusahaan di luar sana ketika karyawannya ingin menjalankan sunnah Nabi, contohnya ingin berjenggot, ingin memakai cadar dalam bekerja, pasti banyak perusahaan-perusahaan yang menolak. Maka tujuan saya untuk membuka bisnis ini untuk membuka lapangan kerja kepada orang-orang yang ingin menjalankan sunnah Nabi. Karena saya sayang gitu dengan saudara-saudara saya yang ingin bekerja tetapi ingin juga menjalankan sunnah Nabi. Maka kita sebagai saudara muslim harus saling membantu dalam ketaatan sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik teman-teman, mungkin itu saja video bincang-bincang santai kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada bintang tamu Saudara Asar, jauh-jauh dari Makassar datang ke sini. Iya, ongkos pesawatnya. Walaupun ongkos ditanggung sendiri. Iya. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Akhir dengan kita doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.